Oke, batch kali ini kita udah siapin susu kedelai. Tutorial dan pembuatan itu caranya sama. Ini sudah saya saring. Saya akan memasukkan koagulan berikutnya. Ini adalah cuka water kefir. Perbandingannya itu 1:4 dengan air. Ini usia water kefir yang sudah hampir 2 bulan. Pelan-pelan kita masukkan. Nah, ini langsung terkoagulasi. Teman-teman lihat ya. Nanti pelan-pelan kita bantu aduk. Ini sampai penuh nih. Jadi ini oke. Nah, ini sudah terkoagulasi dan cukup cepat karena memang pH-nya rendah si kefirnya ini. Saya nggak akan bantu aduk terlalu ekstrim. Ini karena sudah langsung terlihat, maka ini pelan-pelan nanti airnya kita akan ambil ya. Siapkan penampung airnya ya teman-teman. Nah, ini kita mau mulai mengambil air tahunya seperti ini teman-teman. Lalu kita pindah ke wadah penampung ya. Kita ambilin terus selama masih bisa diambil. Pokoknya kita ambilin terus ya. Kalau udah mulai berkurang banyak dan kayak masih agak sulit gitu, ini kita tunggu lagi aja pelan-pelan. Nanti dia akan makin turun, akan makin berat. Nah, saat itu baru kita mulai ambilin lagi pelan-pelan airnya. Ini udah mulai tambah sedikit banget. Kita udah bisa cetak di sini. Nah, ini udah ada cetakan, ini udah ada yang saya tuang. Nah, ini udah ada tampungan ya untuk menampung air. Nah, ini airnya udah pada keluar tuh. Nah, ini kita tuangnya pelan-pelan, satu centong gini. Jangan langsung dari panci terus brek dituang semua, karena kita nggak mau nanti si tahunya ini banyak rongga-rongga, jadi banyak kayak udara-udara gitu ya. Kita pengen tahunya tuh teksturnya tuh rapat, rata. Nah, jadi nggak kasar gitu kelihatannya nanti pas misalnya kita potong. Walaupun nggak apa-apa juga sih sebetulnya, apalagi kita misalnya untuk konsumsi sendiri ya, maksudnya nggak harus juga punya standar yang seperti itu. Cuman kan practice makes perfect, jadinya kita latihan bikin yang cakep, yang rapi, yang bagus. Nah, siapa tahu dibutuhkan nih untuk jadi bisnis, jadi usaha. Jadi kita udah terlatih membuat tahu yang bentuknya tuh cantik dan rapih gitu. Nah, ini udah selesai semua masuk. Sekarang kita tutup ya, sambil bisa kita goyang-goyang angkat gini untuk bantu juga airnya. Masih keluar lagi kayak gini ya, belajar dari abang tukang tahu. Oke, sekarang kita tutup, kita rapihin. Nah, ini tutupnya masuk. Tutupnya sendiri sebetulnya udah cukup berat, tapi masih kurang. Jadi teman-teman harus tambahin pemberat lagi ya. Saya punya tempat gula nih ya, bentuknya kotak, enak. Tinggal saya taruh aja di sini. Nah, seperti ini bisa teman-teman pakai ya. Terus kita lihat, ini airnya
keluar terus menetes. Kita biarin, nanti kita cek ya. Nah, ini udah 1 jam dengan beban 1 kilo ya. Ini isinya gula 1 kilo. Sekarang kita buka nih. Ini dulu penutupnya kita buka. Siapin tempat ya teman-teman, kita siapin tempat nih untuk nanti tahunya. Jadi tahunya tuh jangan diangkat, tapi dibalik gitu nanti, seperti itu ya, seperti video yang udah ada yang dicontohin sama pembuat tahu. Nah seperti ini tahunya udah jadi, nggak terlalu tebel. Jangan nekat diangkat pakai kain ya, ini dibalik aja gini, ditutup. Nah kita angkat sama kayu-kayunya, baru kemudian kita balik ya, seperti itu. Nah ini bagian bawahnya udah bisa kita angkat. jadi ada tandanya. Tahu kita udah jadi teman-teman. Ini nggak terlalu tebal karena tergantung jumlah yang kita bikin ya. Nah seperti ini tadi tuh cuman kedelai berapa ya, 100 gram. Jadi ini tak cuman kedelai 100 gram dengan air tadi tuh 3 liter sama koagulannya tambah 1 liter lagi. Nah, ini udah tinggal kita potong, mau dimanfaatin untuk apa bisa. Oh ya, saya review dulu ya. Kita potong. Nah, bentuknya tuh seperti ini ya, samalah seperti tahu-tahu kebanyakan. Kalau halus dari segi tekstur mungkin lebih halus yang pakai whey yogurt ya. Yang pakai whey yogurt itu halus banget, hampir mendekati tahu sutra, tapi formnya dapet gitu. Kalau tahu sutra kan terlalu lembek ya. Oke, sekarang ini saya cicip dulu ya, saya coba. Kalau untuk rasa, dia asamnya ada. Jadi teman-teman kalau pakai cuka atau koagulan yang asam, acidic, salah satunya ini ya, water kefir, atau pakai whey kefir susu, atau pakai cuka, rasanya akan seperti ini. Jadi ada asamnya. Jadi memang kadang-kadang kita beli ya cuka-cuka, kadang-kadang kita beli tahu-tahu tertentu tuh ada asamnya ya. Nah karena dia pakai koagulannya acidic. Kalau teman-teman kepengen yang nggak ada rasa asamnya, pakai yang koagulan berbahan mineral, atau yang lumayan di tengah nih, dia udah mulai acidic tapi pH-nya nggak terlalu rendah seperti whey yogurt. Menurut saya whey yogurt salah satu pilihan yang kalau teman-teman nggak suka rasa ada asamnya tahunya, tapi mau yang gampang, yang tersedia, apalagi bikin yogurt gitu, nah itu disimpan aja. Dan jadi whey yogurtnya bisa kepake, plus juga menghasilkan tekstur tahu yang lembut banget dan gurih serta enak. Tapi ini juga bisa jadi alternatif ya kalau teman-teman banyak punya bahan acidic di rumah yang bikin fermentasi, nah kan bisa dimanfaatin juga. Walaupun memang dari segi rasa tadi ya, kalau dianggap kekurangan ya bisa, tapi kalau memang suka dengan rasanya nggak masalah sih. Apalagi seandainya misalnya nih tahunya mau kita olah jadi asinan, nggak masalah gitu, ada asam-asamnya gitu, karena asinan itu juga kan ada cukanya, jadi cocok-cocok aja sih. Kalau tahu yang teman-teman hasilkan belum mau langsung dikonsumsi, teman-teman bisa siapin wadah ya yang tertutup, yang ada tutupnya nanti nih. Seperti ini, mau kita masukkan kulkas, tapi harus diisi air. Airnya adalah air minum. Pakai garam apa enggak? Sebetulnya enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai garam boleh.
Kalau pakai garam nanti tekstur tahunya itu kadang dia lebih sedikit keras karena si garam akan menguras air ya yang masih ada ini. Ini kan dia kan kenyal dan lembut itu kan karena masih mengandung air. Tapi kalau dikasih garam airnya, si kadar air di dalam tahu akan terus berkurang. Terus plus dia bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, ada rasa asinnya. Kalau mau dimasak dan sebagainya biasanya nggak masalah ya. Tahu udah ada asinnya. Tapi kalau enggak pun teman-teman cukup nih pakai air biasa aja, yang penting air minum. Berarti kalau air dari sumur udah dimatengin ya. Suhu ruang seperti biasa karena mau kita masukin kulkas. Kemudian udah kita potong-potong sesuai dengan wadahnya atau ukuran yang teman-teman mau. Tinggal kita rendam, kita tutup, terus kita masukin kulkas ya. Nah, contohnya seperti ini mau saya potong, nggak usah terlalu kecil-kecil, dan pastikan ini udah betul-betul dingin sempurna baru dipotong, jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Sabar aja, tunggu betul-betul dia itu siap dipotong. Dan kita angkat perlahan. Nah, seperti ini, masukin aja. Udah masuk semua, terus kita tinggal tutup aja. Kita tutup aja dan siap kita taruh kulkas, bisa kita pakai kapan aja.